Selamat mendengarkan podcast ini. Saudara sekalian, saya mencoba untuk memeriksa Alkitab dan memperhatikan kata murah hati yang sama dengan belas kasihan itu. Ternyata salah satu ciri dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah Bapa kita, yang menyebut sebagai Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, adalah belas kasihan, saudaraku. Di dalam Alkitab kita menemukan banyak fragmen dari tindakan Allah yang menunjukkan belas kasihannya. Petrus pun juga menulis bahwa dulu kita orang-orang yang mestinya terbuang karena pemberontakan kita, tetapi oleh belas kasihan Allah kita diterima sebagai anak. Jadi kalau yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus berkata, kamu harus sempurna seperti Bapa, artinya segala sesuatu yang kita lakukan selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Itu bukan hanya outputnya yang dinilai, tapi juga apa yang mendorong seseorang melakukan sesuatu, saudara. Dua orang memberi bantuan kepada satu objek dengan jumlah yang sama dan tindakan yang sama, tetapi belum tentu dorongan di hati mereka itu sama, saudara. Nah, kalau kita harus sempurna seperti Bapa, tentu bukan hanya yang kelihatan atau nampak baik, tetapi juga apa yang ada di dalam, saudara. Maka ketika Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak layak masuk surga. Kamu tidak bisa masuk surga. Ya, kata hidup keagamaanmu itu dikaiosunen, itu bicara mengenai kebenaran baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, saudara. Belas kasihan itu karakter dasar, basic karakter seseorang, saudara, yang tidak bisa tumbuh atau muncul dalam satu hari. Itu harus dikembangkan lewat perjalanan waktu sehingga menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dari orang tersebut. Di dalam hidup ini memang tidak bisa dibantah orang-orang yang memang terlahir dengan gen yang baik, yang memiliki perasaan belas kasihan atau merciful kepada orang lain. Ya, orang yang memiliki belas kasihan. Tetapi melalui perjalanan waktu, gen yang baik itu bukan tidak mungkin menjadi rusak, lalu orang menjadi kejam, menjadi sadis, menjadi bengis, saudaraku. Di lain pihak, bukan tidak mungkin orang yang terlahir dari keluarga yang gennya buruk, yang memiliki tingkat ketegaan tinggi terhadap orang lain, melalui proses pendewasaan bisa memiliki belas kasihan terhadap orang. Belas kasihan itu bukan sifat yang bisa keluar masuk, saudara, tetapi menjadi dasar karakter yang tadi saya katakan bagian integral di dalam hidup kita. Minggu lalu saya membahas hal ini dan saya menyinggung mengenai kata being, not just to do, but to be. Jadi kita memiliki kemurahan hati itu karena kita sudah menjadi seorang yang memiliki hati yang murah, hati yang berbelas kasihan. Dimanapun akan terbawa dalam kasus apapun, ya, ketidaktegaan terhadap penderitaan orang itu, ya, dimanapun dan dalam kasus apapun, saudara.
Dan berbahagialah orang yang bisa memiliki batin seperti ini. Berbahagialah saudara. Sebab orang-orang seperti ini saudara adalah orang-orang yang pasti mendapat belas kasihan Tuhan. Karena Tuhan mengatakan bahwa orang yang berbelas kasihan kepada orang akan mendapatkan belas kasihan. Ini yang dikatakan sebagai kemurahan, salah satu dari buah roh, saudara. Mari kita berdoa dan mari kita berjuang, minta pembentukan Tuhan agar kita memiliki hati yang berbelas kasihan tersebut. Dalam satu penjelasan yang pernah saya kemukakan di dalam satu seminar, saudaraku, ya. Ketika saya bicara mengenai surga, dan memang penjelasan itu lumayan rawan, ya saudara. Tetapi sudah saatnya saya harus kemukakan dengan segala resiko yang harus saya bayar. Bahwa yang masuk surga itu bukannya orang Kristen, tapi orang-orang non-Kristen yang tidak mendengar Injil atau salah mendengar Injil, yang memang bukan umat pilihan, saudara. Yang memang bukan umat pilihan. Sebab orang yang diproses untuk dikembalikan ke rancangan Allah semula itu umat pilihan. Dan itu memang ditentukan Tuhan, saudara. Tetapi bukan berarti ya orang yang sudah ditentukan mendengar Injil pasti mereka masuk surga. Belum tentu, saudara. Respon mereka lah yang nanti menentukan apakah keselamatan dapat terwujud di dalam hidup mereka. Tetapi orang yang tidak mendengar Injil, saudara, orang-orang di luar Kristen, bukan di luar Kristus, sebab keselamatan tidak ada di luar Kristus. Nah, di media sosial dipelintir, saya mengajarkan ada keselamatan di luar Kristus. Itu salah, itu tidak benar, itu fitnah, itu hoax, itu bohong. Saya mengajarkan tidak ada keselamatan di luar Kristus. Tetapi ada keselamatan di luar Kristen dalam konteks, ingat ya, bukan dikembalikan ke rancangan Allah semula, tetapi diperkenankan masuk dunia yang akan datang. Nah, itulah yang dikatakan di Matius 25 misalnya, ya. Tuhan mengatakan kepada orang-orang yang berbuat baik kepada sesamanya. Dan Tuhan berkata, apa yang kamu lakukan terhadap saudaramu yang paling hina ini, engkau lakukan untuk aku. Ini orang-orang yang saya katakan di dalam pemberitaan kebenaran itu, atau ceramah atau seminar itu, orang yang tidak membahayakan bagi sesama. Di surga tidak mungkin ada pemberontakan, saudaraku. Di kalangan masyarakat saja, yang diperkenan masuk adalah orang-orang yang tidak membahayakan bagi sesama. Ya, orang yang bisa mengasihi sesamanya seperti diri sendiri. Itu ayat bukan hanya untuk orang Kristen. Itu sudah ada di perjanjian lama dan itu standar untuk semua orang yang bisa melakukan. Dan faktanya dalam sejarah kehidupan ada orang-orang yang bisa mengasihi sesama seperti diri sendiri. Bahkan membela orang lain dengan mengorbankan kepentingan diri sendiri. Hukum yang sama dengan itu, hukum yang mana? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, kekuatan. Nah ini saudara, ini hanya untuk orang yang mengenal Allah. Tuhan Allahmu, Allah yang benar. Tapi mereka yang tidak mengenal Allah yang benar, ya cukup mengasihi sesama seperti diri sendiri. Orang-orang yang tidak membahayakan bagi sesamanya. Sebab mereka orang-orang yang memiliki belas kasihan terhadap orang lain.
Pasti ini orang-orang yang tidak berduri, saudaraku. Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan, dorongan kita melakukan sesuatu itu bukan berdasarkan tatanan hukum yang dimiliki, bukan karena hati yang memang mau peduli kepada orang lain, tetapi dorongannya itu hati Tuhan. Dulu pernah ada orang yang memberi saya satu kesempatan khotbah atau seminar atau ceramah, saya lupa ya. Melayani dengan hati judulnya. Nah, waktu itu saya sudah mulai menemukan hati siapa. Hatinya siapa ini? Kalau hatinya sendiri itu bisa dilakukan semua orang, saudara. Dan faktanya banyak orang di luar Kristen pun membela agama dan keyakinannya dengan hati. Mereka rela loh kehilangan harta, keluarga, nyawa demi apa yang mereka yakini. Dan itu buat mereka pembelaan terhadap orang lain. Ya, ini kasus yang berbeda, cuman saya mau beritahu kepada saudara-saudara sekalian. Orang bisa memberikan belas kasihan kepada orang karena hatinya memang berbelas kasihan. Dan saya pernah mengatakan, saya kira saya dari kecil memang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang memiliki gen ini. Dengan hati saya berbelas kasihan. Bagus itu. Tetapi itu bukan standar, itu belum standar yang Allah kehendaki, sebab bagi orang percaya yang pada akhirnya harus sampai pada tataran hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan, itu orang-orang yang hidupnya diambil alih oleh Tuhan, sehingga bejana hatinya itu diisi oleh pikiran perasaan Allah. Sehingga apa yang dia lakukan itu, saudaraku, sebagai pemuasan hati Tuhan. Ya. Saya beri ilustrasi di pertemuan yang lalu. Kalau kita bisa melakukan itu sesuai dengan standar belas kasihan Allah, memang karena kita harus sempurna seperti Bapa, itu bisa nyetrum. Itu saya dramatisir sebenarnya. Bisa nyetrum siapa ini yang bertindak seperti ini. Kita menjadi peraga Tuhan. Bejana kita menjadi, hati kita menjadi bejana Tuhan. Oleh sebab itu kita bisa memiliki pikiran perasaan Kristus. Bukan pikiran perasaan kita sendirilah, kita sudah punya pikiran perasaan sendiri. Orang memilih pikiran dan perasaan yang bisa diolah untuk berbelas kasihan kepada orang lain. Tapi kita memiliki perasaan, pikiran perasaan Kristus yang diolah oleh Roh Kudus, sehingga kita bisa melakukan apa yang sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Nah, ini tataran atau tingkat yang luar biasa. Jadi sebagai satu implikasi dari pandangan bahwa di luar Kristen ada orang bisa masuk dunia akan datang. Kalau saya berkata masuk surga, suka orang tidak rela. Oke, masuk dunia akan datang. Ya. Kalau saya berkata selamat, memang kata selamat itu tidak tepat benar dikenakan itu, tapi belum ada kata lain yang lebih tepat, saudaraku. Ya, saya belum menemukan ya. Selamat dalam konteks mereka itu hanya ya diperkenankan masuk dunia akan datang, terhindar dari neraka. Nah, kita jangan membuat definisi selamat hanya begitu. Kalau definisi selamat kita itu dikembalikan ke rancangan semula. Jadi betapa luar biasa ya Allah Bapa memiliki rancangan. Dia bisa menciptakan makhluk, yang makhluk itu jika hidup dalam penurutan terhadap kehendak Bapa, itu bisa menjadi perwakilan Allah.
Sebab bisa memfotokopi pikiran perasaan Allah penciptanya. Dan Allah Maha Hadir. Roh Allah itu di mana-mana. Memenuhi jagat raya. Ia bukan hanya bertahta di sorga, tapi rohnya hadir meliputi jagat raya. Nah, ini juga saya perlu luruskan. Ada orang yang mengatakan kata Erastus, Allah itu tidak maha hadir. Nah, ini juga tidak pernah saya bicara begitu. Roh Allah meliputi dunia ini, jagat raya ini. Dan roh Allah itu rohnya Bapa, ya. Berarti Allah maha hadir gitu, saudaraku, ya. Nah, seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, roh Allah juga meliputi jagat raya. Roh Allah itu memenuhi setiap ruangan. Dan manusia dirancang dalam seluruh tindakannya itu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Dan roh Allah memang memenuhi jagat raya ini, saudara. Ya, Allah disenangkan terus, disukakan terus karena makhluk-makhluk ciptaannya melakukan apa yang dia kehendaki. Jadi Allah tidak keberatan kalau memberikan bumi yang sempurna ini kepada manusia untuk dikelola. Coba, luar biasa kan? Allah mempercayakan bumi dengan segala isinya yang begitu complicated ini loh. Kalau manusia bisa berpikir dan berperasaan seperti Allah. Nah, kejatuhan manusia ke dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah, ya. Tidak kehilangan kemuliaan manusia, ternyata hati pikiran manusia juga bisa diolah sehingga bisa memiliki kasih terhadap sesamanya. Seperti mengasihi diri sendiri. Fakta hidup kan ada, saudaraku. Ajaran juga ada seperti itu, ya. Nah, kita orang-orang Kristen jangan berpikir bahwa hanya orang Kristen yang masuk surga. Orang Kristen itu bukan hanya masuk surga, tapi dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itu implikasinya. Kalau ada orang-orang di luar Kristen bisa diperkenan masuk dunia akan datang, implikasinya orang Kristen tidak sekedar masuk dunia akan datang sebenarnya, tetapi menjadi anak-anak Allah, menjadi royal family, keluarga kerajaan Allah yang dimuliakan bersama Yesus. Sedikit sekali memang orang seperti ini. Nah, kita sebagai anak-anak Allah harus memiliki karakter seperti Bapa yang berbelas kasihan. Tidak ada orang bisa menjadi baik mendadak atau jahat mendadak, ya. Tapi dunia kita akan mudah membuat orang menjadi jahat, saudaraku. Nah, dunia kita itu seperti yang dikatakan Tuhan Yesus di Matius 24, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Jadi makin sedikit orang yang memiliki belas kasihan terhadap sesamanya. Kalau sebagai pendeta yang sering mendengar kesaksian dari orang-orang tertentu yang strictly confidential, ya, sedih, saudara, ya. Bagaimana orang-orang menyalahgunakan kekuasaan, ya, tidak tidak berbelas kasihan terhadap rakyat, ya. Waduh. Udah terlalu kejam, saudara, terlalu jahatnya. Kartel-kartel yang ada di negeri ini dalam berbagai bidang itu, kartel itu, saudara, udah di berbagai bidang, ya, saudara. Tidak perlu saya sebut, nanti bahaya buat saya, ya. Kartel-kartel macam-macam, saudaraku, ya. Kalau di dunia ini ada kartel yang mengerikan. Pernah seorang cerita kartel farmasi.
Jadi jangan coba-coba ya ada penemuan lalu itu akan bisa merugikan farmasi, dokter atau saintis yang menemukan itu nggak lama bisa lenyap, hilang aja. Orang mau menawarkan pengobatan murah malah dihambat. Kenapa ya? Supaya yang bisa menjual obat tidak kehilangan keuntungan. Dan itu jahat sekali, saudara. Nah, yang begini-begini ini bukan sesuatu yang sebenarnya asing ya, kita semua mendengar. Cuman diam-diam bisik sana bisik sini ya. Maka saya berkata ya, tidak mungkin tidak ada neraka. Tidak mungkin. Di dunia ini kartel farmasi itu paling mengerikan. Ya. Jadi kalau penemuan baru saintis, ini loh obat ini murah gitu. Kalau ini dikembangkan tuh murah ini. Bisa dimatiin ini orang. Sebab yang import atau yang jual atau yang memproduksi obat bisa kehilangan keuntungan. Yang jadi korban ya jutaan, ratusan juta manusia sampai miliar demi keuntungan beberapa orang. Maka tidak mungkin tidak ada neraka. Dan Tuhan sudah mengatakan itu, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Matius pasal 24 ayat 12 dan 13. Makin sedikit orang berbelas kasihan, saudara. Tapi di tengah-tengah orang seperti ini, kata Tuhan, barang siapa yang bertahan sampai akhir, endurance, yang bertahan, tetap dalam prinsip kasih Kristus. Nah, itulah yang akan diselamatkan. Maksudnya apa? Jangan saudara sembarangan bicara. Yang penting percaya Yesus, kita pasti masuk surga. Loh, ayat itu juga sudah jelas mengisyaratkan kalau seseorang tidak bertahan sampai akhir, ya, dia tidak selamat. Artinya memang harus mengenakan kehidupan Yesus, harus mengenakan pikiran perasaan Allah, dan itu standar melakukan kehendak Bapa. Nah, kalau orang hanya bisa berbuat baik, berbelas kasihan dari hatinya yang memang baik, itu belum bisa dilakukan, belum bisa dibilangkan melakukan kehendak Bapa seperti yang dimaksud di Matius pasal 7 ayat 21 dan 23. Tetapi orang yang bertahan pada kesudahannya akan selamat. Orang yang bertahan artinya orang yang tetap memegang integritas sebagai anak-anak Allah yang mengenakan belas kasihan Allah. Belas kasihan Allah. Kita bisa melihat fakta ya, orang-orang Kristen yang kejam ya, yang bengis ya, yang punya ketegaan terhadap orang lainnya, yang menipu sesamanya, saudara. Saya termasuk orang yang sudah tertipu berkali-kali, saudara. Dan mereka tahu kalau pendeta ditipu agak sulit ya membawanya ke ranah hukum. Aduh, saudara, dulu saya sakit hati banget, saudara. Ya, tapi waktu membuat saya bisa sembuh dan saya menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, ya. Uang saya segitu-gitunya ya, berharap bisa menjadi banyak supaya saya bisa benar, bukan mau beli rumah bagus, rumah mewah atau barang mewah, tuh supaya pekerjaan Tuhan bisa didukung, diciak juga, saudara. Aduh, ya tapi sudahlah, ini dunia sudah begini. Dan saudara pasti pernah mendengar orang yang menyaksikan bagaimana dirinya ditipu oleh majelis gereja, ditipu oleh pendeta. Tidak heran, saudara.
Dan Anda pikir orang itu masuk surga. Oh, orang itu termasuk orang yang tidak bertahan sampai akhir. Orang yang tidak punya iman. Lukas 17 ayat 8. Apakah kalau anak manusia datang ia menemui atau mendapatkan iman di bumi? Iman itu bukan hanya keyakinan pikiran. Iman itu adalah tindakan yang sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Penurutan terhadap kehendak Bapa. Dan memang kita dikehendaki untuk memiliki iman yang sempurna seperti Yesus. Ibrani 12 ayat yang kedua, ya saudaraku. Nah, ini memang dibutuhkan ketekunan, ya saudaraku. Saya berharap kita memeriksa diri apakah kita memiliki belas kasihan ini, ya. Percaya saudara kalau bertekad untuk memiliki belas kasihan lalu berlatih seperti anggur tercurah, roti terpecah, nanti menjadi irama dan menjadi kesukaan. Kita merasakan kebahagiaan ketika kita bisa memecahkan roti kita dan mencurahkan anggur kita untuk orang lain. Oh, indah saudaraku. Indah. Kita mesti memiliki pribadi yang terbeban terhadap penderitaan orang, ya. Jangan berpikir bahwa kalau kita baik hati, murah hati ke orang, satu orang, lalu orang itu cerita ke orang lain, wah rame-rame kita dikeroyok. Tuhan pasti tidak akan memberikan pencobaan melampaui kekuatan kita. Pasti tidak, saudara. Seorang Lazarus yang datang ke tempat Anda layani, Tuhan akan memberikan Lazarus lain. Lazarus ini. Dan Anda tidak akan pernah menyesal, kita tidak akan pernah menyesal kalau suatu hari kita ternyata menuai tuaian yang jauh melampaui yang kita pikirkan. Ya, ayo kita belajar. Jadi kalau seorang Lazarus dihadirkan lalu Anda menolak lawatan Allah. Orang miskin selalu ada padamu, ingat itu. Itu berkat abadi, ya. Jangan berkata, wah ini merepotkan saya ini, ya. Capek saya. Kalau Anda tidak mau direpotkan, tidak mau dilelahkan, ya ibarat warung itu nggak laku. Kalau seorang pelayan Tuhan, seorang anak Allah yang benar, itu warungnya rame. Karena akan dikunjungi banyak Lazarus. Dan kita tidak perlu benar memperhitungkan bahwa apa yang kita lakukan itu dibalas oleh Tuhan di dunia ini. Tidak perlu. Karena memang semua milik Tuhan kok. Jangan berpikir kita memberi sesuatu akan berlipat ganda 30, 60, 100. Enggak sama sekali. Apalagi kalau kita berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Jadi bicara soal kodrat manusia, saudara, jangan selalu memandang negatif. Artinya gen itu ada baik. Kemuliaan Allah hilang, tapi kemuliaan manusia itu ada. Tapi kodrat dosa jelas meleset. Jadi kapan kita bertemu dengan kata kodrat dosa? Ini pasti dalam konteks Kristen yang memang standarnya harus kodrat ilahi. Tetapi jika itu dikenakan dalam hidup manusia pada umumnya, ada orang yang memang memiliki belas kasihan terhadap orang lain. Mereka akan ada di dalam kerajaan surga nanti menjadi anggota masyarakat dan kita menantikan keadaan itu. Minggu lalu saya menyinggung mengenai acara di salah satu televisi swasta yang menampilkan ya tindakan spontan yang tidak dirancang ya, orang-orang yang menolong orang lain. Saya menangis terseduh-seduh saudara melihat kebaikan orang-orang ini.
Mereka bisa lakukan itu. Nah, kita harus lebih. Karena kita membawa perasaan Tuhan. Kita menghadirkan perasaan Allah di dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu murah hati standar umum harus dimiliki dulu. Artinya kita harus rela kehilangan apapun, ya. Harus punya, kalau menggunakan kata mental, mentalnya harus benar dulu. Dewasa mental dulu, kerelaan berkorban untuk orang lain. Baru kita bisa diwadahi, menjadi wadah Tuhan maksudnya. Mewadahi pikiran perasaan Allah dan bisa melakukan apapun, saudara. Jadi kalau orang di luar Kristen itu bisa bertindak A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Mampu. Kita harus mampu juga. Cuman bedanya kita mengerti apa yang Allah kehendaki. Kalau Allah berkata B, kita punya. J, kita punya. Jangan Allah berkata J, enggak punya, enggak sanggup melakukannya. Padahal orang di luar Kristen sanggup melakukannya. Sanggup melakukannya. Ada kebakaran di belakang rumah kita. Orang-orang non-Kristen rame-rame bawa ember. Orang Kristen cuma lihat. Kenapa you nggak keluarin embernya? Nanti kalau saya keluarin Pak nggak balik. Lah ya cuma ember Pak, nggak balik ya nggak apa-apa. Tuh lihat tuh saudara. Orang bersin got di pinggir jalan. Tetangga yang bukan orang Kristen bisa taruh sirup dan pisang goreng. Mas, Bang, nanti bisa diminum. Orang Kristen nggak mau kasih. Kebiasaan nanti Pak, lain waktu dia mengharapkan. Ya sudah, nggak punya dia sampai di situ. Ini belum hal yang besar loh. Belum hal yang besar. Belum hal yang lain. Saya mau cerita jadi nggak enak tapi saya cerita ya. Jadi ada kebakaran di belakang rumah saya. Istri saya berteriak, saya masih ngetik ya, di dalam kamar. Tuh ada kebakaran loh Pak. Saya sedang mengetik renungan harian bulan Juli. Saya lari keluar. Saya bawa duit dulu kanan kiri, saya penuhi uang. Baru saya lari. Lupa nggak pakai masker. Sampai di jalan, waduh, kok saya nggak bawa masker ini. Baru saya suruh pegawai saya cepat balik bawa masker. Saya pakai masker, lalu saya ada di situ. Saya orang yang teriak sekeras-kerasnya, "Nei!" Orang lihat muka saya. Sopo ini kayak lurah aja. Nei, saya suruh naik rumah tetangga di belakang. Jadi kalau rumah itu kebakar, rumah saya juga masih jauh. Jadi rumah saya belakangnya ada rumah, ada gang. Lalu setelah gang ada rumah, belakang rumah ini. Ini pun kebakar tetap nggak bisa nyamber ke rumah. Tapi rumah ini harus dipertahankan karena saya kenal rumah ini tukang parkir, rumah tukang parkir. Kalau tidak salah mertuanya Hansip. Dia punya warung kecil kalau tidak salah. Saya sampai kenal namanya juga. Jadi saya berkata, "Naik!" Saya teriak naik. Sebab yang naik cuma sendiri. Yang punya rumah ini. Jadi yang lain, "Naik! Keluarkan ember!" Waduh keren ya. Ini kalau kepala asrama biasa ngatur mahasiswa. Udah cakap begitu, naik. Saya telepon, Blambir. Sebut namanya, siapa bapak namanya, saya sebut nama, saya lengkap, nomor telepon, ya udah. Sedang jalan Pak, oke. Saya sebenarnya nggak mau cerita nih. Ini peristiwa minggu lalu kan. Udah, wah, itu polisi datang, Tagana juga datang. Tagana lihat saya, Pak Eras. Nggak tahu Tagana dari mana. Bukannya mau beresin, minta foto dulu. Foto-foto, ya boleh deh. Orang lagi sibuk begini. Sudah rame. Dan begitu
Saya terus mulai surut kan, balembir datang mulai surut. Udah saya berdiri di situ, tapi ya apinya masih mengepul ya. Lalu datang bapak-bapak, dia berkata, nangis ya. Loh kok bisa nangis depan saya? Kan saya nggak kenal, Pak. Saya sudah turunkan itu surat-surat anak saya 3. Oh gitu. Itu rumahmu? Bukan Pak, saya kontrak. Oh gitu. Ya banyak barang yang belum terbawa. Loh istrimu mana? Istri saya ngojek Pak. Oh ya udah, kok sampai nangis ya? Kan saya nggak ada urusan nih bapak-bapak usia 45, 46. Terus sebelah saya bilang, Pak, ini yang dulu anaknya sekolah bapak yang bantu. Hah? Saya nggak kenal, ini kan semua orang non-Kristen kan. Oh, pantesan dia merasa saya bapaknya kan. Jadi dia bisa nangis gitu. Saya terharu. Saya sendiri lupa. Ya tentu di daerah itu banyak, ya bukan banyak, sebagian besar bukan orang Kristen. Kadang-kadang kenapa datang ke saya? Kan suka ada sumbangan RT itu. Ada apalah, saya biasanya nyumbangnya paling besar. Jadi dianggap ini objek bidikan. Tapi enggak apa-apa, anaknya bagaimana sudah lulus. Saya terharu, saya tidak mau cerita sebenarnya, tapi ya aku cerita saja dan ikutilah teladanku. Saya bukan mau dipuji ya, bukan mau dipuji. Aduh saudaraku, enggak lagi, enggak. Ini satu dari sekian banyak. Makanya di tangga sebelah kami itu kita memberikan bantuan mereka 3 minggu atau sebulan sekali selama COVID ini. Kemarin 1,5 bulan baru saya beri. Kemarin sebelum Lebaran, zaman susah, kita kasih 10 kilo beras, 10 kilo lumayan loh. Terus minyak dan lain-lain, dan sarung. Lebarannya hari Kamis ya, saya sengaja kirimnya hari Rabu. Kenapa? Karena saya sertai dengan ayam organik. Kami ini punya keluarga ada usaha ayam organik. Jadi kasih ayam satu, gede begini, gede ayamnya ya, organik. Tapi ayam organik lebih mahal dari ayam biasa. Nah itu satu. Waduh, mereka alhamdulillah. Ya, mereka tidak kenal nama saya, kadang-kadang cuma taunya Bapak Pendeta. Makanya waktu kebakaran saya teriak-teriak, mereka melihat muka saya sudah tidak asing dan saya nggak diomelin. Ini yang kasih ayam organik. Saya membuat itu bukan karena mau dipuji saudara, sama sekali. Ini pun terpaksa cerita kan, kebetulan bicara soal belas kasihan ini. Nah Bapak Ibu saudaraku, nanti suatu hari di kekekalan kita ketemu orang-orang yang masuk dunia yang akan datang, walaupun mereka bukan orang Kristen, tapi ketika melihat budi baik kita yang tadinya membenci Yesus, tidak membenci Yesus, dan firman Tuhan berlaku atas mereka, apa? Yang tidak melawan kamu di pihak kamu. Kita membuat orang di pihak kita. Kita tidak mengkristenkan orang dengan ayam organik. Kita tidak mengkristenkan orang dengan beras. Tapi kalau jumlahnya sudah tepat sekitar 90-100 orang yang prasejahtera di belakang rumah saya. Nama-namanya sudah dicatat karena sudah biasa ya. Itu tidak ada. Maksudnya saya tidak mengharap mereka mau membalas dengan ucapan terima kasih kayak apa, enggak ada. Itu memang hati kita yang memang senang, puas. Oh, Bapak di surga juga senang, saudaraku. Itu kita lakukan bukan karena kita mau mendapat simpati. Jadi tipis batasnya melakukan suatu karena bersimpati, berbelas kasihan, atau karena memang Allah menghendaki itu. Jadi juga jangan sok jadi pahlawan, ikut-ikutan Pak Eras. You tanya Tuhan dulu apa yang Allah kehendaki. Setiap kita harus menjadi bejana Tuhan yang
Maksudnya begini, setiap orang yang ingin menjadi bejana Tuhan harus memiliki kapasitas yang besar seiring dengan kapasitas Tuhan sendiri. Paling tidak dewasa mental. Kalau kebaikan kemurahan hati kita dengan tetangga sudah kalah, sudah jangan bicara soal menjadi bejana Tuhan, saudara. Nggak bisa. Nggak bisa. Secara mental harus sudah matang dulu. Nggak kalah dengan tetangga, saudara. Harus lewat dari orang-orang di luar umat pilihan. Oleh karena itu kita harus memiliki mental anak Allah. Apapun yang kita lakukan harus dalam rangka melayani perasaan Bapa, bukan melayani pekerjaan itu sendiri. Asik punya foundation, asik punya yayasan sosial, asik bantu-bantu. Bapak itu orangnya murah hati loh. Itu harganya, itu upahnya itu. Tetapi kita melakukan ini karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Ini hidupku Tuhan, penuhi aku dengan keinginan kehendak-Mu, supaya semua yang kuingini fotokopi dari apa yang Engkau ingin harus kulakukan. Nah, saudaraku sekalian, ingat ya cerita waktu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu harus beri mereka makan. Lalu murid-murid berkata, tidak mungkin, karena terlalu banyak yang harus diberi makan Tuhan. Nah, ini kapasitasnya terbatas. Kalau kita mestinya tidak takut, karena Elohim Yahweh itu Allah yang besar, yang membawa bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan, ya. Wow, itu 2,5 juta manusia, saudara. Paling tidak loh. Kalau 600.000 laki-lakinya plus istri, dan orang Yahudi banyak anak, loh itu bisa 2,5 juta. Tuhan bisa pimpin, maka kita harus berpikir besar. Kadang-kadang saya dulu ya, sekarang saya mengerti. Tuhan, kenapa kau nggak kasih aku uang banyak ya? Jawabnya bukan masalah uang, Eras, tapi masalah kamu punya hati belum siap. Oh, gitu. Bahaya. Jadi bukan soal duit, Tuhan tuh bisa menghujani kita dengan uang banyak. Kalau hati kita belum siap, nanti bisa terjadi penyimpangan, kita menjadi sombong dan lain-lain. Garap dulu batinmu. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan tidak pernah ada kuota, segini saja ya Tuhan, 10% saja ya Tuhan. Enggak, everything I have belongs to you. Semua yang kumiliki milikmu, Tuhan, gitu saudara. Makanya kalau kita ribut soal perpuluhan-perpuluhan, capek deh, enggak usah ngomong ya. Nggak usah, walaupun kau memberi seluruh hartamu tanpa kasih sia-sia. Artinya apa? Kasih itu pikiran perasaan Allah, karena Allah kasih adanya. Jadi kalau Tuhan bicara, Eras, beri mereka makan. Maksudnya begini, ayo kerjakan pekerjaan ini, jangkau Indonesia. Saya nggak punya apa-apa, tapi saya nggak mau bilang, Tuhan nggak bisa. Nggak bisa. Nggak mau saya. Siap. Siap Tuhan. Nah, begitu. Makanya ini hanya untuk mereka yang nekat, yang sudah tidak memikirkan dirinya sendiri. Kita membuka diri tanpa batas, apapun yang Allah mau lakukan melalui hidup kita, kita siap, kita rela tanpa mencari keuntungan diri sendiri. Kita tidak mencari keuntungan sama sekali. Jadi kalau memang Tuhan perintahkan, jalan. Jangan sampai kita punya agenda pribadi. Misalnya, ini kalau yayasan ini besar, gereja ini besar, sekolah ini besar, wow, aku punya nama ikut terangkat ke atas. Oh ya, enggak boleh, itu enggak boleh. Makanya periksa diri. Bukan soal duit, soal hatimu. Oh gitu, Tuhan baik, aku belajar dulu. Banyak orang yang dapat melakukan banyak hal dan tidak
perhitungan bagi dirinya sendiri. Bagi dirinya sendiri. Kalau mau bikin rumah, wah dia mau bikin segede apa juga enggak persoalan. Mau beli barang yang terbaik. Tetapi kalau untuk menolong orang, waduh dia hitung-hitung. Kalaupun dia melakukan itu ada perhitungannya. Ada manipulasi untuk kepentingan diri sendiri. Paling tidak dirinya itu ya enak lah dimintain tolong, kok nggak nolong ya. Supaya enak lah kita nolong. Jadi melempar duit seperti kepada tukang jaga mobil di pinggir jalan itu. Dia tidak pernah mempertanyakan kepada Tuhan apa yang patut dia lakukan dan yang tidak. Saya mengerti bahwa ada orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Makanya orang-orang kaya juga akhirnya berhati-hati untuk melepaskan uangnya. Saya mengerti. Tapi jangan karena itu lalu punya pembenaran dia tidak berbuat apa-apa. Saya bukan mau cari uang ini, saudaraku. Tolong deh. Kita sudah mau pulang nih, mau berkemas-kemas ya saudaraku. Kita nyanyi dulu deh ya, dalam beratku tapaki ya, semua dada saya ini udah berat ini. Udah mau pecah aja. Banyak orang menderita kok. Hah? Banyak orang susah. Tadi pagi atau kemarin, atau tadi pagi atau tadi siang ini, saya di jalan saja waktu teleponan kepada orang, tadi saya masih sempat ngomong lihat banyak orang susah. Aduh jualan apa gitu di pinggir jalan, dia masih sibuk buang lalat gitu. Padahal orang yang sama yang sering saya lihat juga dapat berapa sih untungnya. Aduh saya kadang-kadang tuh lihat, aduh hidup ini susah ya. Lalu kalau aku bisa makan cukup, bersyukur. Ya, banyak kok hamba-hamba Tuhan yang kesulitannya. Baru-baru ini SMS ke saya, terima kasih Pak bantuan Bapak sampai bulan Juni. Padahal memang sudah dari tahun lalu udah lewat mestinya. Disambung lagi bulan Juni ini. Bulan Juni ini terakhir ya Pak, terima kasih. Maksudnya pasti gini, bisa nggak dilanjutkan gitu. Tapi saya diam, saya belum jawab karena ya saya mesti harus bicara dengan sahabat-sahabat juga. Karena ini kan bukan milik saya, milik bersama, milik Tuhan. Masih banyak orang susah saudaraku, benar. Banyak orang susah. Kalau doa pagi kadang-kadang ada chatting-chatting orang yang punya anak juara tapi mau sekolah ndak bisa. Wah kalau bener-bener pinter saya mesti hubungi. Dan biasanya kami membuat follow up. Apa nggak takut tuh Pak lama-lama Bapak bisa dikejar banyak orang? Saya sudah gila atau setengah gila, sudah tidak waras di mata manusia. Kalau jantungku boleh ku copot, ku berikan untuk Tuhan. Saya takut cerita begini kesannya saya mau tebar pesona atau dapat pujian. Saya sudah pamit mau pulang ke surga, jadi tidak perlu pujian manusia. Saya mengajak saudara untuk sadar, berbelas kasihan. Banyak orang yang membutuhkan pertolongan, ya. Oke, kita mau berubah, saudaraku. Amin.